laku. Ku haleluya laku. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah Kau. Terima kasih Tuhan, kami percaya di sini ada Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus bekerja supaya kami dibaptis oleh api Roh Kudus, kemudian menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemudian Kudus juga dibaptislah dengan api Roh Kudus. Amin. Supaya di dalam khotbah ada kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Salam. Shalom sekali lagi. Oke, selamat. Kasih salam ke kanan dan kirinya. Selamat hari Minggu dengan senyuman yang terbaik. Shalom saudaraku. Oke, ini namanya sukacita surgawi. Amin. Oke, silakan duduk semuanya. Oke, anak-anak semuanya, kemarin kita sudah banyak belajar tentang artinya stop being unproductive. Artinya jangan menjadi malas, ya. Diartikan saja menjadi malas. Sebenarnya kalau bahasa ininya tidak produktif. Kita mau belajar yang ketiga. Kemarin sudah belajar yang pertama apa? Yang kedua artinya apa? Kerjanya harus cerdas, bukan cuma kerja keras, bukan cuma rajin, tetapi juga harus cerdas. Artinya punya hikmat. Yang kedua, artinya tepat waktu sama dengan kata lainnya. Kalau pukul 7 masuk sekolah atau pukul 6 sudah harus di sana, berarti pukul 5:55 atau pukul 5 kurang 10 harus pukul 5 kurang pukul 5:50 kamu harus siap-siap di sana. Itu sama dengan apa? Disiplin, ya. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang tadi apa? Ya, sekilas langsung hilang, langsung lupa. Apa tadi? Artinya apa? Bahasa Indonesianya? Prioritas saya. Oke, buka Alkitab kamu. Keluaran pasalnya yang Mazmur pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-8. Mazmur pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-8. Oke, sudah ketemu semua? Katakan amin jika engkau sudah menemukannya. Mari kita baca bersama-sama Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Nggak tidur ya semalaman ya. Oke, Mazmur pasal 16 ayat 8. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Sekali lagi katakan 3, 2, 1. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Oke,
sekarang dibuka Mazmur pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-5. Mazmur pasal 15 ayatnya yang ke-1 sampai ke-5 itu kayaknya di sebelahnya saja udah kelihatan ya. Oke, saya minta satu-satu membaca secara berurutan dari Mose. Yang keras, bangkit berdiri. Mazmur Daud, Tuhan siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Lanjut terus. Yaitu dia yang mengaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Terus. Good. Lanjut. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Terakhir. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Itu prioritas saya. Loh, apaan itu prioritas saya? Prioritas saya tidak akan sama-sama gampang-gampang ini dibaca. Tidak akan prioritas saya tidak akan goyah. Artinya apa? Kuat imannya, kuat mentalnya, kuat jiwanya, kuat rohnya. Karena ada siapa? Orang yang senantiasa memandang kepada Tuhan, yang percaya Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh, yang ada Tuhan Yesus di dalam hatinya, maka dia tahu betul prioritas hidupnya apa. Sekarang saya mau tanya, prioritas hidup artinya sama dengan apa? Kata lain yang paling gampang. Ayo, kasih pendapat sama saya. Yang besar-besar harus sudah punya banyak pendapat. Oke, siapa? Apa itu dia mau ngomong? Kebiasaan hidup apa? Yohanes. Jangan senyum-senyum saja. Joshua, apa? Prioritas hidup. Kira-kira yang kamu pikir. Cara hidup, good. Apalagi, Mose? Aduh, apa ya? Apa, Alice? Kebiasaan yang kebiasaan yang dilakukan. Apa nih ya? Tiba-tiba ada kuasa roh. Apapun yang kamu pikirkan, jangan khawatir, jangan takut, jangan merasa, aduh, di depan ada api neraka, gitu. Ini cuma tanya jawab. Kalau kamu salah, nggak mungkin kamu akan dimasukin kemana-mana. Apa itu? Apa itu prioritas hidup? Apa Kaleb? Jadwal. Oke. Semuanya bagus. Tepuk tangan. Yang masih diam juga bagus. Masih berpikir. Baik, saya mau kasih apa sih prioritas hidup? Prioritas hidup artinya kita punya tujuan. Kalau kamu orang yang betul-betul hidupnya tidak malas-malasan, bukan cuma kerja cerdas, orang dunia juga kerja cerdas. Kalau kamu memang orang yang rajin, orang yang tidak malas-malasan, kamu juga bukan cuma tepat waktu. Orang dunia, saya pernah kerja di Jakarta di satu kantor, disiplinnya luar biasa. Mereka beragama Kristen? Tidak. Mereka percaya Tuhan Yesus? Tidak, banyak orang dunia sangat disiplin, bahkan lebih disiplin dari orang Kristen. Gereja aja mulai jam 7 biasanya datang jam 8 kebangetan. Enak aja jam 7 kebaktian, masih jam 8 baru datang, udah selesai rampung. Ya jam 7 biasanya, jam 7 lewat, sudah lewat, atau mau doa berkat baru datang duduk. Banyak di Indonesia seperti itu. Tetapi di kantor-kantor saya lihat luar biasa. Pukul 7 mulai, pukul 6 sudah duduk di tempat. Bahkan ada yang pukul 5 sudah berangkat, atau pukul 4 sudah berangkat. Di Jakarta itu biasa kayak gitu. Apa mereka percaya Tuhan Yesus? Tidak. Loh, terus apa yang membedakan kamu sama orang dunia pada umumnya? Ini yang ketiga. Orang dunia punya kerja cerdas, dia disiplin, tetapi dia tidak punya yang satu ini, tujuan hidup.
Karena orang dunia tujuannya cuma satu, cari uang. Kamu cari ini. Katakan sekali lagi 3, 2, 1. Senantiasa. Berarti pemazmur, yaitu siapa di sini pemazmurnya? Daud percaya bahwa di sebelah kanannya, artinya di dalam hidupnya ada, dia cuma mau cari. Berapa banyak dari kamu betul-betul hatimu waktu belajar, hatimu waktu ibadah, hatimu waktu kamu ada di sini hanya mencari Tuhan, atau terpaksa karena dipaksa sama wong jani atau sama kansen, atau memang sudah aturan? Siapa angkat tangan kalau kamu betul-betul karena Tuhan datang ke tempat ini? Siapa angkat tangan kalau kamu betul-betul waktu belajar karena Tuhan? Siapa di sini yang waktu belajar karena diri sendiri? Siapa yang di sini kalau mau ikut kegiatan semuanya karena terpaksa? Puji Tuhan, anak buah semuanya cinta Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Keren banget. Nah, ini kemarin anak remaja sudah belajar. Ada satu kata. Kata apa ini? Artinya apa, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, khususnya anak-anak remaja, khususnya anak-anak SMP kelas 6 dan kelas 7. Apa itu kemarin, Elis? Langsung, apa ya? Jangan tanya Ruth gak ngerti karena Ruth di bawah. Apa? Yohanes? Jangan lupa, kata ini sering dipakai loh. Oh, jangan salah, kata ini sering dipakai. Kamu sebagai anak-anak muda, Tuhan Yesus, kita harus memiliki integritas. Saya pernah dengar khotbah kayak gitu. Ada satu kali seorang guru mengajar kepada anak-anak muridnya, anak-anak sekalian, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang memiliki integritas. Nah, apa itu integritas? Jangan sampai kamu diketawain orang. Cinta Tuhan Yesus, ya. Rajin ibadah, ya. Apa itu integritas? Bengong. Apa ya? Ayo, kemarin baru saja belajar hari Jumat. Apa Mose? Buku renungan itu. Oh, apa kalian? Ya Allah ya Tuhanku. Ya ampun. Kata sederhana banget ini. Apa integritas? Bagaimana kamu akan hidup benar? Bagaimana kamu hidup seturut Tuhan? Kalau firman Tuhan yang baru saja ditabur kamu buang sia-sia. Baru saja ditabur hari, kamu lupakan begitu saja hari. Kira-kira Tuhan itu akan senang hati atau enggak? Kata sederhana loh, ini saya nggak nanya, jadi isinya buku renungan kemarin hari Jumat apa dengan lengkap ya? Enggak. Tolong ya, sekali lagi saya ingatkan kembali, integritas dari bahasa Inggris integrity. Orang yang punya integritas itu antara ini mulut sama hati harus, jangan mulutnya manis tapi hatinya jahat sekali. Pura-pura taat tapi sebenarnya hatinya itu artinya berintegritas. Berintegritas juga menurut firman Tuhan berarti hidupnya sesuai kehendak. Jadi yang paling penting buat orang percaya adalah hidupnya tidak goyah. Tidak goyah berarti berintegritas sama dengan. Barusan saya ngomong, ya elah gampang-gampang. Ya Allah, ya ampun, ya Tuhanku. Saya perlu ngomong pakai bahasa apa ya? Sekali lagi. Kalau tidak goyah berarti sama dengan. Nanti dulu, barusan. Kalau kita. Kan jadi lupa kan saya. Kalau tidak goyah sama dengan. Berintegritas sama dengan. Hah? Sekali lagi, yang mantap jawabannya. 1, tidak goyah sama dengan.
Berintegritas sama dengan ini mau saya ngawur-ngawur aja, dibolak-balik, saya nggak ngomong dibolak-balik kok. Tidak goyah sama dengan berintegritas sama dengan ini mulai lengok, bangkit berdiri semuanya. 1, 2, 3. Terobosannya bukan dalam nama Tuhan Yesus, terobosan terpaksa. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, terobosan. Oke, duduk. Nggak fokus ya. Kata-kata saya gampang apa susah? Aduh, ini sudah saya turunkan sekali loh. Kata-kata saya gunakan bahasa yang paling sederhana. Sekali lagi saya ngomong, tidak goyah sama dengan berintegritas sama dengan sesuai kehendak Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan sama dengan berarti taat. Amin. Semua anak-anak semuanya taat firman Tuhan. Berarti kamu punya prioritas hidup yang jelas. Amin. Nah, baca coba sekali lagi Keluaran pasalnya yang ke-8. Sesuai kehendak Tuhan itu seperti apa contohnya? Nanti dulu. Tadi Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5 ngomong apa aja coba contohnya sesuai kehendak Tuhan. Berlaku tidak celabut, apalagi apa? Oke, apalagi? Betul sekali, apalagi? Good, mulutnya dipakai dengan jujur, apalagi? Ada lagi? Betul, jangan ganggu temennya, jangan ganggu saudaranya, jangan pukul temennya. Apalagi? Apa? Dan masih banyak lagi. Semua karakter Tuhan Yesus kita contoh, itu sama dengan kita mengikuti kehendak Tuhan. Berarti imannya kuat. Berarti jiwanya kuat. Mentalnya kuat. Rohnya kuat. Jadi ketemu orang yang jahat, bilang sama kamu, mungkin kamu nanti suatu saat kan kamu besar ya. Kamu harus keluar ke bawah kan. Kamu hidup mandiri, bekerja. Terus ada teman kamu atau kuliah, ada teman kamu ngajakin, bro, guys, ayo kita jalan-jalan kemana? Ke diskotik. Tahu diskotik? Ada yang tahu? Aduh, anak-anak yang luar biasa, cinta Tuhan memang. Jangan pernah kenal diskotik, ya. Apa itu? Itu tempat yang tidak baik. Anak muda zaman sekarang suka ke sana. Nanti kayak gini. Lu siapa ya? Apa itu? Orang apa itu? Orang mabuk. Atau mungkin apalagi ajak kamu melakukan ya jahat. Kamu mau ikut atau tidak? Kalau ada teman atau orang yang seperti itu, kamu mau ikut atau tidak? Kalau kamu sungguh-sungguh punya prioritas hidup, kamu cuma ingat Tuhan. Kamu cuma ingat Tuhan Yesus. Kamu cuma akan ingat firman Tuhan yang sudah pernah kamu baca sepanjang ini, yang sudah kamu selalu hafalkan, dan kamu tidak akan pernah ikut-ikutan dengan cara orang lain. Amin. Tapi kamu mau ikut caranya? Jujur, baik hati, selalu mengasihi, dan tidak pernah lupa mempersembahkan hidup untuk Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil. Amin. Amin. Hidupnya akan sukacita atau sedih hati kalau kayak gitu? Pasti sukacita? Pasti sukacita? Pasti sukacita enggak? Kalau ada Tuhan Yesus? Betul. Amin. Sekarang yang berikutnya, tolong dibaca 18, Keluaran 18, ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Coba katakan, sudah ketemu semua atau belum? Masih dibalik-balik udah amin aja, ngawur aja. Keluaran pasal 18 ayat 21. Sudah semua ketemu?
Keluaran pasal 18 ayatnya yang ke-21. Coba tolong dibacakan. Coba tolong dibacakan oleh siapa ya? Seva, bangkit berdiri. Dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan orang-orang yang dapat dipercaya dan yang berarti kepada pengajaran Tuhan, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Amin. Sekali lagi saya bacakan buat kamu. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu. Oh ya, ini perkataan dari Yitro. Ngomong-ngomong, Yitro itu siapa ya? Ayah mertuanya Bapak Musa. Nah, Musa kan mau jadi pemimpin yang besar dan hebat. Tapi Bapak Yitro, fokusnya ke saya. Tolong fokusnya ke saya. Gak usah ada sesuatu di sana, biarkan saja. Fokusnya ke saya. Ya. Bapak Yitro ingin nasehatin Musa karena dia mau menjadi pemimpin besar. Nah, kalau mau menjadi pemimpin yang besar, maka dia bilang sama Musa. Dia bilang begini, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Perhatikan baik-baik, tolong digarisbawahi itu. Cakap dan takut akan Allah. Bukan cuma pintar, tapi juga harus takut Tuhan. Ini bisa. Jadi bukan cuma cakap, tapi juga takut akan Tuhan. Ya, tolong fokus kepada saya karena nggak penting di sini. Jadi cakap artinya sama dengan kok pintar. Takut akan Tuhan berarti tadi yang pertama tidak imannya sama dengan imannya ya nek pintar doang, tapi imannya lemah, apa yang terjadi? Rusak gak bangsa ini? Kenapa rusak? Ya, Seva, bicara yang keras. Apa? Tuhan Yesus gak bisa? Gak bersama dia, oke good. Apalagi selain itu? Kenapa penting takut akan Allah? Pintar doang gak cukup. Tapi harus takut akan Allah. Bahkan kalau diteruskan, orang-orang yang dapat dipercaya. Banyak orang pintar tapi gak bisa dipercaya. Berarti sama dengan orang yang tidak bisa dipercaya sama dengan apa? Bukan sombong. Kalau tidak dipercaya, itu apa artinya? Sama dengan apa? Fokus. Tidak dapat dipercaya sama dengan apa? Kamu jangan fokus sama gambar deh, saya heran. Kamu kalau ngerti gambar itu maksudnya apa nggak apa-apa. Tapi kalau fokus sama gambar tapi kamu tidak mengerti perkataan saya, percuma. Sekali lagi saya tanya. Ya. Dapat dipercaya berarti sama dengan orang apa? Jujur. Kalau tidak dapat dipercaya berarti orang tukang bohong. Di dunia ini sedikit apa banyak? Banyak banget. Presiden mau pilih nggak orang yang tidak jujur? Nggak mau. Sama. Seorang pemimpin, seorang bekerja, seorang mau melayani dimanapun, kamu harus punya karakter dulu. Kalau ada Tuhan Yesus, karakternya pasti bagus. Kalau takut akan Tuhan, karakternya pasti bagus. Jujur itu cuma contoh. Banyak karakter yang lain. Terus, dan dia benci kepada ini masalah di Indonesia paling besar dan paling gede sampai sekarang. Kita patut bangga. Ranking 4 luar biasa hebat di seluruh dunia. Suka suap sama dengan
Sama dengan apa Songhun, Pak Songhun? Ah, ini tanda-tanda orang ngantuk. Apa sekali lagi suap itu? Sekali lagi apa? Sama dengan kata yang lebih gampang lagi apa? Korupsi. Hah? Apa? Mencuri uang. Bahkan bukan cuma mencuri uang, mencuri waktu juga korupsi. Apa artinya mencuri waktu? Harus kembali lagi ke poin nomor 2. Tidak tepat waktu, tidak disiplin. Serius. Ini yang ngomong bukan orang luar ya. Biasanya kan Bung Janin yang bicara di sini. Tapi saya sendiri melihat dan menyaksikan. Saya pernah kerja di kantor. Jadi saya sudah tahu betul karakter orang Indonesia pada umumnya, tidak semua ya. Jadi kalau semua ya saya kan termasuk orang Indonesia. Kamu juga orang Indonesia bukan? Iya. Kita orang-orang yang jujur bukan? Jujur pasti. Di dalam Tuhan kita jujur. Amin. Di dalam Tuhan Yesus kita semua orang jujur. Tapi banyak di sana di luar yang tidak cinta Tuhan Yesus, yang tidak kenal Tuhan Yesus, hidupnya nggak beres. Akhirnya apa? Masalah banyak terjadi. Kenapa negara Indonesia nggak maju-maju? Salah satunya korupsi. Kenapa jalan di depan Boas itu sampai sekarang rusak? Berapa kali saya naik Grab, orang Grab selalu ngomong, ini kebanyakan korupsi sih Pak, jadi jalannya rusak aja. Semua orang ngomongnya kayak gitu. Berarti yang ngakui bahwa di Indonesia banyak korupsi siapa? Orang Indonesia sendiri. Kita memang kebangetan kok. Fotokopi misalnya, fotokopi nih 50.000. Saya pernah nyuruh orang fotokopi. Karena kalau di kantor kan biasanya seperti itu ya. Dititipin uang 100.000. Misalnya harusnya fotokopinya cuma 50.000. Kira-kira yang kembali berapa? Harusnya yang kembali 50.000. Tapi faktanya saya terima berapa? Hah? Saya pernah terima cuma 1.000 perak. Terus saya cek kwitansinya ternyata ada 2. Kan kebangetan ya. Paham gak maksudnya korupsi? Dan ini cuma satu kejadian? Enggak. Di mana-mana. Makanya beberapa tempat fotokopi sekarang ditulis, kami tidak menerima kwitansi. Nah, pernah lihat gak? Mungkin belum pernah lihat ya. Ada di beberapa tempat fotokopi di Purbalingga, saya lihat ditulis tuh. Kami tidak menerima kwitansi kosong atau nota kosong. Artinya apa? Nih, nota kosong itu artinya gini. Jadi bapak itu misalnya disuruh fotokopi, dia bilang udah notanya kosong aja. Jadi dia tulisin, memang anak-anak jujur udah gak perlu tahu dah, ya. Oke ya, yang pasti gitu. Ya faktanya Indonesia kebangetan masalah ini. Orang-orang pada umumnya ya, tapi anak-anak Tuhan Yesus tidak. Kita mau ikut cara Tuhan, kita mau jujur. Karena kalau kita dipercaya, kamu benci dengan namanya suap, kamu benci dengan namanya dosa, maka perhatikan, kamu bisa ditempatkan menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, bahkan pemimpin 10 orang. Artinya apa? Kamu diapain? Ditinggikan. Kamu dipakai oleh Tuhan. Amin. Kamu dipakai oleh Tuhan Yesus. Kamu bukan cuma dipakai jadi tukang ngosek WC doang. Kamu bukan cuma dipakai jadi orang-orang hina. Kamu bukan cuma dipakai jadi tukang sampah. Tapi kamu dipakai menjadi pemimpin. Amin. Mengubah dunia menjadi orang-orang yang jelek atau yang jahat. Yang jahat atau yang baik? Memberitakan Injil atau memberitakan setan? Memberitakan setan berarti sama dengan ya kalau hidup kamu ikut-ikutan gak benar berarti sama dengan memberitakan setan. Tetapi kalau kamu hidupnya benar, takut akan Tuhan, dan kamu sungguh-sungguh cinta Tuhan, mulut dan tingkah lakumu akan dipakai untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus. Amin. Nah,
Coba perhatikan lebih baik lagi. Ini sebenarnya kalau mau diterjelaskan lebih panjang kan ada ya, tapi kita fokus di sini. Jadi artinya kalau kamu jangan cuma jadi orang yang pintar doang, tapi harus orang yang takut akan Tuhan. Berarti imannya kuat. Kalau imannya kuat pasti hidupnya atau karakternya gimana? Bukan sesuai dengan tadi. Karakternya gimana? Bukan cuma baik, karakternya gampang banget. Karakternya bukan ini barusan karakternya loh. Kok kalian nggak bisa nyambungnya? Apa? Ya jujur atau dapat? Aduh, bahasa saya gampang banget toh. Iya toh. Ya coba ulang lagi. Jangan cuma kita pintar doang, tidak cukup, harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan sama dengan imannya kuat. Kalau imannya kuat berarti karakternya jujur atau bisa dipercaya. Kalau bisa dipercaya, kamu benci semua pengejaran suap. Artinya cuma untuk mencari keuntungan atau korupsi atau mencuri uang. Bukan cuma uang tapi macam-macam. Pokoknya hidupnya nggak benar. Kemudian kalau kamu hidupnya seperti itu, takut akan Tuhan, dapat dipercaya, kamu bisa jadi seorang pemimpin. Pemimpin bagi dirimu sendiri, bahkan pemimpin bagi orang. Coba sekarang kamu perhatikan deh. Sekarang di bawah sini kan kalau tidak salah kamu ada yang dipercaya jadi ketua ya, atau apa itu? Ketua ya? Di asrama. Iya apa enggak? Asrama laki-laki ketuanya siapa? Oh, 2 orang ketuanya. Ketua sama wakil ketua ya. Mana yang ketua? Lah malah senyum-senyum bingung sama jabatannya sendiri. Kalau yang asrama putri siapa ketuanya? Oh, Desi. Emang ketua itu dipilih cuma asal-asalan? Kira-kira waktu siapa yang pilih kamu jadi ketua? Wong Janin sendiri. Kira-kira Wong Janin waktu pilih kamu jadi ketua alasannya apa? Pernah tahu? Apa Desi kira-kira? Oh bukan, itu tugasnya saya tahu. Tapi alasannya kenapa pilih kamu jadi ketua? Yang kamu tahu apa? Oh malah bingung, baru-baru. Apa Yohanes? Kira-kira apa? Oke, boleh. Alasan yang lain lagi apa sih Pak? Contoh bagi orang lain. Berarti kamu harus jadi contoh dong ya? Iya ya? Berarti boleh sembarangan nggak pilih orang jadi ketua? Nggak bisa. Dulu waktu zamannya Guru Nugi masih kecil jadi ketua kelas, caranya gimana biasanya? Lewat apa? Musyawarah. Atau biasanya juga selain musyawarah apa? Lewat ambil suara. Nah, untuk ambil suara, orang teman-teman pilih saya atau teman-teman pilih yang jadi ketua? Itu kira-kira orang itu orang yang paling nakal atau orang yang paling baik? Pasti orang yang paling baik di kelas itu. Saya sih belum pernah dengar ya. Oke. Oh, tapi ada. Maksudnya tujuannya beda ya. Tapi yang pasti umumnya kalau jadi ketua biasanya anak yang bisa dicontoh, bisa dipercaya. Nah, sama, kamu bisa dipercaya enggak? Dipercaya lebih lagi, bukan cuma dipercaya Wong Janing Samoni, bukan dipercaya guru-guru doang, tapi yang paling utama dipercaya oleh Tuhan sendiri. Karena hati dan kata-katanya tadi yang pertama, kalian kok bingungan kalau diulang-ulang? Hati dan kata-katanya sama. Hatinya baik, hatinya cinta Tuhan Yesus, kata-katanya juga cinta Tuhan Yesus. Hatinya baik, hatinya cinta Tuhan Yesus, perbuatannya juga cinta Tuhan Yesus. Mari dibaca lagi yuk. Nih ada cepat. 1 Tawarik pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-19. 1 Tawarik pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-19. Coba dibacakan. Esther, tolong bangkit berdiri. Semuanya sudah ketemu? Amin. Amin.
Ayo, 1 Tawarik pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-19. Esther bangkit berdiri, bacakan dengan suara yang keras. Coba lebih keras lagi, 32. Good. Oke, berhenti di situ. Amin. Sekali lagi, maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu, mulai mendirikan tempat kudus Tuhan Allah. Titik. Oke, duduk. Baik. D. Perhatikan. Baik-baik. Saya merah-merahin. Ada kata apa sama kata apa? Hati dan jiwa. Arahkanlah hati dan jiwa. Pernah tahu ini mainan apa? Itu di situ ada tuh. Mainan apa? Namanya apa? Itu kan ada kalau nggak salah. Atau di mana ya? Atau di kantor Samonim kalau nggak salah. Ada kan? Pernah tahu kan mainan ini? Apa namanya? Kau tahu mainan ini? Ini mainan apa namanya? Bahasa Indonesianya saya nggak tahu. Bahasa Inggrisnya dart. Mainan apa? Ya barusan saya ngomong mainan apa itu? Dart. Dart itu kan apa ya, kayak main tembak begitu ya. Nah, perhatikan baik-baik ini. Kamu bisa nancep tepat di tengah. Ada satu orang teman saya keren banget. Dia itu jarak berapa meter itu pun bisa. Udah 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, bahkan paling jauh itu kalau nggak salah sampai berapa itu? Dari sini ke sana. Selalu kena. Kenapa bisa kena? Ayo saya tanya, Sohe, kenapa bisa kena di tengah? Yang benar yang tengah atau yang pinggir? Menang kamu di tengah atau di pinggir? Tengah ya. Sobut suka main ini apa enggak? Jangan lempar-lempar doang. Lempar ini lebih keren. Tapi hati-hati ya. Tajam ujungnya. Nah, Sohe, alasannya kenapa bisa di tengah? Dan bisa fokus. Good. Apa alasannya? Fokus. Nah, jadi kalau namanya orang yang punya prioritas hidup kan punya tujuannya harus kepada. Nah, berarti sama dengan harus hati dan jiwanya harus fokus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arahkan hati dan jiwamu kepada Tuhan. Berarti hidupmu pasti akan imannya kuat. Caranya gimana kita supaya mengarahkan hati? Tiap hari kamu ngapain pagi-pagi? Berdoa. Apalagi? Baca Alkitab. Wus, keren banget. Apalagi? Bukan cuma doa sama baca Alkitab, doa. Apa? Membagikan renungan. Membagikan renungan itu artinya bisa saling apa ya? Saya kasih salah satu tujuan yang penting nih ya. Membagikan renungan berarti membagi berkat. Saya waktu baca renungan ini, keren banget, saya dikuatkan. Jadi saya mau cerita nih sama teman-teman. Jadi harus tahu ya artinya ya, selama 40 menit dari jarum panjang angka 4 sampai kita selesai biasanya jarum panjang angka 2. Itu tujuannya adalah waktu saya ngomong, saya sedang memberkati teman-teman. Cuma teman-teman? Siapa lagi? Hah? Ya siapa aja yang kalau di sini tiap hari mendengar, siapa aja? Hah? Sekali lagi nggak boleh menggunakan apa kemarin itu, tidak boleh. 1, memberkati diri sendiri. 2, memberkati teman. 3, memberkati saya. Ya elah, kamu ini lupakan saya ya. Oh jahat ya. Saya pun diberkati. Emang saya sok pintar. Saya merasa udah tahu semua firman Tuhan gitu. Bahkan kalau yang memimpin Bang Janim, saya yakin dan percaya Bang Janim diberkati. Firman Tuhan itu dari siapapun diucapkan dengan tulus, ada kuasa Roh Kudus. Amin. Dia akan jadi berkat buat siapapun yang mendengar dengan hati yang benar.
Nah, jadi kalau kita sungguh-sungguh hati dan jiwanya kepada Tuhan, pasti kamu hidupnya akan dikuatkan dan hidup kamu juga akan berjalan seturut kehendak Tuhan. Terakhir, ini kalimat ayat ini harus sudah hafal. Ayo dibuka Amsal 22 ayat 29, ayat hafalan kita yang sudah lama sekali tidak pernah diucapkan. Sombun itu paling hafal. Ayo, bangkit berdiri. Sombun itu paling keren, paling hafal gitu. Amsal pasal 22 ayat 29. Masa kemarin sama anak SMP, ayat hafalan kita. Garuk-garuk kepala. Kayak enggak tahu di mana. Bok ini udah puluhan kali ya diucapkan ya. Ayo Sombun bangkit berdiri. Kok tiba-tiba saya tidak melihat mukanya Sombun, hilang. Oke, yuk. Yang keras. Coba Alkitabnya ditutup. Ya. Yuk. Alkitabnya ditutup. Bangkit berdiri juga semuanya. Ucapkan sama-sama dengan suara yang keras. 3, 2. Maka Good. Saya malah ragu yang gede nih, yang kecil-kecil luar biasa lah nih. Amsal berapa? Oke, selain yang SMP, semuanya duduk. Ayo, yang SMP ucapkan. Ini malah yang SMP lupa. Saya lihat ini benar-benar lupa nih. Ayo, 3, 2. Lupa ya. Kelihatan kalau udah noleh ke kanan, noleh ke kiri, noleh ke kanan, noleh ke kiri lagi, noleh ke kanan, noleh ke kiri lagi, sama dengan upa. Oke, duduk. Sekali lagi Amsal 22 ayat 29, mari kita katakan sama-sama 3, 2. Pernahkah engkau melihat orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja? Dia akan berdiri bukan di hadapan orang-orang yang tidak. Kalau kamu cakap, berarti artinya apa? Pintar. Tapi sekali lagi ayatnya jangan dipotong. Ayat ini adalah gandengan dari ayat-ayat yang lain. Bukan cuma orang pintar. Harus apa? Takut akan Tuhan. Karena yang maha pintar, yang maha kuasa cuman berarti yang kasih kamu pintar siapa? Salomo aja bisa pintar. Buktinya apa? Dia punya hikmat. Berarti Songhek, kamu bisa punya hikmat gak? Loh, malah bingung, saya dipatepin. Nia, menurut kamu pasti punya hikmat gak? Amin. Yunika punya hikmat? Good. Songhek? Good. Daniel? Mose? Kaleb? Siapa lagi nih? Ishak? Seva? Yohanes? Siapa itu? Joshua? Daisy? Grace? Esther? Ruth? Rudia? Siapa itu namanya? Elis? Louis? Punya. Sekali lagi, kenapa saya punya hikmat? Karena Tuhan Yesus. Jangan khawatir siapa yang matematikanya masih jelek. Lah gak ada yang ngaku. Gak usah ngaku juga saya tahu kok. Siapa yang bahasa Indonesianya masih jelek? Siapa yang bahasa Jawanya masih jelek? Kok gak ada yang belajar bahasa Jawa ya? Oke. Kalau kamu merasa tahu, oh saya masih kurang pintar di sini,
berarti datang kepada Tuhan. Pasti Tuhan kasih kita lebih keren dari orang pintar. Karena kata Bung Jenny, orang apa? Di atas pintar apa namanya? Berarti jenius itu orang yang gimana? Bukan cuma pintar tapi ini. Ya, takut akan Tuhan pasti punya hikmat. Kalau punya hikmat, maka kalau nggak salah juga kata-kata dalam bahasa aslinya bukan cakap, tapi punya hikmat. Mungkin Om Jenny bisa koreksi saya. Tapi kalau tidak salah juga kata-katanya bukan cakap dengan arti pintar. Bukan cuma pintar, tapi punya hikmat. Makanya kata Amsal kan dikenal kitab yang paling banyak hikmat. Ditulis sama siapa? Salomo. Nah, kalau kamu punya hikmat, kamu akan ada di hadapan Tuhan. Di hadapan waktu kamu kerja, kamu dipercaya orang maksudnya. Raja-raja siapa sih? Orang-orang hebat. Presiden misalnya. Puji Tuhan, suatu saat mungkin kamu akan ketemu presiden. Amin. Bahkan bisa dipercaya jadi salah satu orang yang paling dipercaya presiden. Amin. Atau bahkan kamu menjadi presiden itu sendiri. Luar biasa. Oke, terakhir. Jadi saya mau bilang kita sudah diajar bolak-balik. Saya cuma mau simpulkan sebenarnya semua ini sudah kamu lakukan dan dilatih di sini. Apa saja itu? Terus orang yang punya prioritas hidup di dalam Tuhan, hidupnya pasti. Makanya kan saya pernah ngomong dan saya akan marah sekali. Kalau lagi belajar kamu ngapain? Kalau lagi main kamu ngapain? Loh masa main malah ngerjain PR? Lah kan kebangetan ya. Istirahat ngerjain PR, bener apa enggak? Siapa yang dulu pernah saya marahin itu? Loh istirahat ya istirahat. Nikmati otaknya supaya waktu pelajaran masuk baru bisa lebih segar. Waktu berdoalah dengan segar. Waktu mainlah dengan suka hati. Main bola kayak main boneka kayak main apalah, whatever. Waktu kamu mau belajarlah dengan puji Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Yuk semuanya. Lagi berdiri. Kami sudah diajar Tuhan supaya kami bisa tahu prioritas hidup kami yang paling utama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Dan kami percaya kuasa darah Kristus saja yang mengubahkan kami dan mendorong kami untuk terus bisa sesuai kehendak Tuhan Yesus. Amin. Dan kami mau sungguh-sungguh cinta Tuhan, belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan bermain dengan sungguh-sungguh. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Wong Jadi.